Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita membahas mengenai analisis titik impas atau break even point. Referensi yang dipakai adalah Jumian Analisis Laporan Keuangan 2014. Langsung saja kita mulai untuk pertemuan ini, yaitu mengenai satu pengertian titik impas. Jadi pengertian titik impas itu adalah atau yang dikatakan sebagai break even point. Kalau di situ kita melihat bahwa break even point merupakan keadaan di mana besar penjualan pada suatu periode tertentu sama atau impas dengan seluruh pengeluaran untuk periode tertentu. Artinya gini, bahwa penjualan yang diperoleh pada suatu periode itu besarnya sama persis dengan seluruh biaya yang dikorbankan untuk produksi atau untuk penjualan pada periode itu, sehingga perusahaan akan memperoleh laba 0 dan ruginya juga 0, artinya tidak untung dan tidak rugi. Kemudian analisis titik impas ini harus memisahkan atau mengklasifikasikan antara biaya-biaya yang pada klasifikasi biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel yaitu biaya-biaya yang berubah secara proporsional atau sebanding dengan perubahan volume produksi. Jadi besarnya biaya variabel dihitung per unit biasanya. Kemudian biaya tetap itu adalah biaya-biaya yang sifatnya tetap dan tidak berubah seiring dengan perubahan volume produksi sepanjang tidak terjadi perubahan-perubahan kebijakan untuk penentuan biaya tetap. Selanjutnya, persyaratan analisis titik impas. Ada beberapa persyaratan jika suatu perusahaan menghitung analisis titik impas atau break even point. Yang pertama adalah satu, prinsip variabilitas biaya. Prinsip variabilitas biaya harus diterapkan secara tepat. Yang kedua, ada pemisahan kelompok biaya tetap dan biaya variabel. Biaya-biaya yang bersifat semi variabel atau bersifat meragukan ditegaskan kelompoknya sehingga akhirnya ada dua kelompok. Jadi untuk analisis break even point hanya diakui dua kelompok biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Yang ketiga, biaya tetap yang bersifat konstan. Yang keempat, biaya variabel yang bisa berubah secara sebanding atau proporsional dengan perubahan volume produksi. Yang kelima, harga jual per unit tidak berfluktuasi, artinya harga jual per unitnya tidak naik dan turun. Yang keenam, tingkat harga umumnya juga tetap. Yang ketujuh, perusahaan hanya memproduksi satu jenis barang saja. Yang kedelapan, produktivitasnya tetap. Yang kesembilan, ada sinkronisasi volume produksi dan volume penjualan. Artinya gini, bahwa barang yang diproduksi semua harus terjual pada periode yang bersangkutan. Ada klasifikasi biaya yang tadi saya jelaskan, ada biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian ada total cost. Jadi FC, kalau di situ bisa dilihat, FC ini yang ilustrasi 10.1, FC yang diarsir ini adalah FC atau fixed cost. Kemudian ini yang di atasnya ada variable cost. Fixed cost dan variable cost ini nanti akan membentuk, jika dikalkulasi akan membentuk total cost. Ini adalah gambaran bagaimana fixed cost dan variable cost ini mempengaruhi total cost pada produksi atau penjualan. Yang kedua ada diagram titik impas. Diagram titik impas itu seperti apa sih? Jadi kalau di situ ada OS, garis penjualan dalam rupiah, OS itu ini. Kemudian ada OP atau garis produksi penjualan dalam unit. Ini adalah OP, ini adalah garis produksi jumlah produksi dalam periode tertentu. Kemudian ada OV, garis biaya variabel dalam rupiah. OV ini adalah biaya variabel. Kemudian ada R1T, yaitu garis biaya total, biaya tetap dan biaya variabel dalam rupiah. Jarak antara OV dan R1T merupakan biaya tetap.
R1T ini. Kemudian ada BEP atau titik impas break even point, merupakan titik potong antara garis penjualan dengan biaya total. Garis penjualannya yang sebelah mana? Garis penjualannya ini. Ini adalah garis penjualan dengan total cost. Total costnya adalah ini, R1T. Jadi di titik ini, BEP titik ini, perusahaan tidak menderita kerugian maupun memperoleh laba. Jadi impas. Semua barang yang terjual hasilnya sama persis dengan seluruh biaya. Ini adalah biaya variabel, ini adalah biaya tetap. Jadi seluruh penjualan yang didapatkan sama persis dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk produksi atau penjualan. Kita lanjutkan. Ada beberapa metode untuk menghitung titik impas. Yang pertama, fixed cost dibagi 1 dikurangi variable cost dibagi sales atau penjualan. Keterangannya ada sebagai berikut. BEP itu adalah penjualan titik impas dalam rupiah. Kemudian VC itu adalah biaya variabel secara keseluruhan. S adalah sales, hasil penjualan secara keseluruhan. Angka 1 ini merupakan konstanta. Kemudian VC per S yaitu variable cost ratio, itu perbandingan antara biaya variabel dan hasil penjualan. Kemudian metode yang kedua, BEP sama dengan FC dibagi MIR. MIR itu adalah marginal income ratio atau rasio pendapatan marginal dan hasil penjualan. MIR itu diperoleh dari konstanta 1 dikurangi VCR, disebut juga profit volume ratio atau P per V. Kemudian yang ketiga ada BEP sama dengan FC plus VC pada BEP plus 0, di mana VC pada BEP itu adalah persentase biaya variabel dari hasil penjualan pada titik impas. Yang terakhir, BEP sama dengan diperoleh dari fixed cost dikurangi P itu adalah harga jual per unit. P itu adalah biaya variabel per unit. Kita mulai lagi. Kita masuk ke contoh soal. Ada contoh soal di sini. Perusahaan Indomarko beroperasi dengan biaya tetap keseluruhan 120 juta. Biaya variabelnya diketahui sebesar 60% dari penjualan. Biaya variabelnya 60% dari penjualan, berarti 120 juta dikalikan 60%. Hasil keseluruhan penjualan pada kapasitas penuh adalah 500 juta. Hasil penjualannya, biaya tetapnya 120 juta, berarti biaya variabelnya diketahui sebesar 60% dari penjualan. Hasil penjualannya 500 juta, berarti biaya variabelnya 500 juta kali 60% nanti. Perusahaan hanya memproduksi satu jenis barang dan harga penjualannya adalah Rp500 per unit. Karena variable cost ratio diketahui 60%, ini berarti bahwa biaya variabel ini 60% kali Rp500 sama dengan 300. Dari data tersebut dapatlah kemudian diringkas sebagai berikut. Jadi S atau hasil penjualannya 500 juta, VCR-nya 60 juta, variable cost ratio, kemudian fixed cost-nya 120 juta, P atau harga jual per unitnya 500, dan variable cost per unitnya adalah 300. MIR adalah 1 min VCR, berarti 1 min 60% sama dengan 40%. Perlu diketahui, jadi 1 dibagi 60%. 1 dikurangi 60%, hasilnya adalah 40%. MIR-nya adalah 40%. Contoh soal 1 ini nanti akan berlanjut atau dipakai untuk contoh-contoh soal berikutnya sampai nanti kita akan membahas kepada keuntungan marginal. Oke, kita lanjut. Bisa diperhatikan untuk perhitungan titik impas dengan beberapa rumus. Pertama dengan menggunakan rumus 1. Jadi rumus 1 itu adalah BEP sama dengan fixed cost. Fixed cost-nya 120 juta
dibagi dengan 1 konstanta 1 dikurangi 300 juta dibagi 500 juta. Hasilnya 120 juta dibagi 1 min 60%. Dapat 60% dari mana? Oh iya, 300 dibagi 500 hasilnya adalah 0,6. 0,6 kalau dijadikan persentase berarti kalikan 100%, hasilnya adalah 60%. Berarti 1 dikurangi 60% artinya 100% dikurangi 60%, hasilnya nanti adalah 40%. Jadi BEP untuk rumus 1, 120 juta dibagi 40% sama dengan 300 juta. Kemudian perhitungan BEP dengan rumus yang kedua. Rumus yang kedua, BEP sama dengan fixed cost dibagi MIR. MIR-nya tadi berapa? 40%. Ya, langsung saja berarti 120 juta dibagi 40%. Hasilnya adalah 300 juta. Sama. Perhitungan BEP dengan rumus yang ketiga. BEP sama dengan fixed cost ditambah variable cost pada BEP tambah 0. Fixed cost-nya 120 juta ditambah variable cost pada BEP 60% BEP ditambah 0. Berapa BEP? Jadi ini ada perpindahan ruas, BEP dikurangi 60% BEP sama dengan 120 juta. 1 BEP jadi bisa dipahami ya, BEP dikurangi 60% BEP, kenapa hasilnya jadi 40% BEP? Jadi 1 BEP sama dengan 100 BEP dikurangi 100% BEP dikurangi 60% BEP, hasilnya nanti 40% BEP. Ini perpindahan ruas. Sama dengan 120 juta, berarti BEP adalah 120 juta dibagi 40%, hasilnya sama, 300 juta. Perhitungan titik impas dengan rumus yang ketiga. Perhitungan titik impas dengan rumus yang keempat harusnya. Maaf ya. Perhitungan BEP dengan rumus yang keempat diperoleh dari apa? Dari fixed cost dibagi biaya harga jual per unit dikurangi variable cost per unit. Jadi 120 juta dibagi 500 juta dikurangi 300 juta, hasilnya 120 juta dibagi 200 juta sama dengan BEP-nya adalah 600.000 per unit. Atau titik impasnya pada 300 juta. Dalam unit adalah 600.000 per unit. Dalam rupiah adalah 300 juta. Kita lanjutkan ke contoh 2. Pada tingkat kapasitas normal, data perencanaan laba rugi dari perusahaan Dewi Kunti ada sebagai berikut. Ada contoh 2, bagaimana kita menghitung 1. Di situ ada tertera informasi budget penjualan 20.000 unit, harga per unit 500, berarti budget penjualan itu 10 juta. Kemudian di situ ada biaya-biaya variabel yang menyertainya. Di antaranya biaya variabel untuk bahan dasar 1.800.000, tenaga kerja langsung 2 juta, dan biaya tidak langsung untuk biaya variabelnya 600.000, biaya tetapnya 1.400.000. Kemudian biaya penjualannya untuk biaya variabelnya 600.000 sama biaya tetapnya 1 juta. Kemudian biaya administrasi untuk biaya variabelnya 200.000 dan biaya tetapnya 1.200.000. Jumlah biaya variabel 5.200.000. Biaya tetapnya jumlahnya 3.600.000. Berarti keseluruhan biaya jumlahnya adalah 8 juta. Keseluruhan biaya adalah jumlahnya 8 juta. 5.200.000 ditambah 3.600.000. Berarti budget labanya adalah 10
juta dikurangi seluruh total cost-nya. Maaf, ada kekeliruan ini. 8 juta 800. Berarti total labanya adalah 1.200.000. Berasal dari mana? Dari budget penjualan dikurangi budget total cost-nya sebesar 8.800.000. Budget labanya adalah 1.200.000. Kemudian ada perhitungan titik impas. Perhitungan titik impas BEP dalam rupiah. BEP dalam rupiah, rumusnya BEP adalah fixed cost dibagi 1 dikurangi variable cost dibagi sales. Artinya 3.600.000 dibagi 1 dikurangi 5.200.000 dibagi 10 juta. BEP-nya adalah 7.500.000. Kemudian perhitungan titik impas dalam unit. Jadi kita cari dulu VC atau fixed cost-nya adalah 3.600.000, P atau harga jual per unitnya 500, variable cost per unitnya adalah 5.200.000 dibagi 20.000 unit berarti 260 rupiah. Kemudian BEP-nya berarti BEP-nya sama dengan 3.600.000 dibagi 500 dikurangi 260. Hasilnya BEP-nya adalah 3.600.000 dibagi 240. BEP-nya pada titik 15.000 unit. BEP-nya pada titik 15.000 unit. Jadi artinya perusahaan memperoleh BEP pada ketika bisa menjual 15.000 unit. Kemudian kita mempelajari mengenai apa faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya laba. Apa saja? 1. Ada perubahan volume produksi atau penjualan. Ada 2. Perubahan harga jual. Jadi harga jual berubah maka laba akan berubah. Yang ketiga ada perubahan biaya. Yang keempat ada perubahan volume produksi. Yang keenam ada perubahan harga jual, perubahan biaya variabel. Yang ketujuh ada perubahan seluruh faktor. Jadi kalau ada perubahan seluruh faktor, maka tentu saja akan mempengaruhi besarnya laba. Kita lanjutkan untuk menghitung atau penentuan penjualan minimal. Jadi kenapa kita harus menentukan penjualan minimal? Jadi apabila besarnya keuntungan yang diinginkan itu sudah ditetapkan atau besarnya resiko kerugian itu sudah ditetapkan, maka perlu ditentukan berapa besarnya penjualan minimal yang dicapai agar keuntungan atau kerugian itu bisa sesuai dengan keinginan kita, keinginan perusahaan. Ada beberapa rumus, ada 2 rumus dalam 2 kondisi. Yang pertama, jika resikonya belum ditentukan. Jadi resiko labanya belum ditentukan atau resiko kerugiannya belum ditentukan, maka kita bisa menggunakan 2 rumus. Yang pertama, penjualan minimal kita peroleh dari fixed cost ditambah keuntungan dibagi dengan konstanta 1 dikurangi variable cost dibagi sales. Yang kedua, penjualan minimal per unit minimal penjualan minimal, kita ulangi ya, penjualan minimal dalam rupiah itu fixed cost ditambah keuntungan dibagi konstanta 1 dikurangi variable cost dibagi sales. Kalau penjualan minimal dalam unit itu variable cost ditambah keuntungan dibagi
harga jual per unit dikurangi variable cost per unit. Apabila ditetapkan resiko kerugian tertentu, penjualan minimalnya berapa? Penjualan minimalnya hampir sama. Jadi kalau tidak ditentukan resiko kerugiannya, fixed cost-nya ditambah keuntungan. Tapi kalau ditentukan resiko kerugiannya, maka fixed cost dikurangi keuntungan. Rumusnya hampir sama, bedanya adalah penjualan minimal, fixed cost harus dikurangi keuntungan. Langsung aja ke contoh soal. Contohnya, jika keuntungannya dikehendaki sebesar 30 juta, maka penjualan minimal yang harus dicapai berapa? Kita masih menggunakan data untuk contoh 1. Untuk contoh 1 yang tadi punyanya PT Indomarko. BEP plus keuntungan dalam rupiah berapa? Jadi kita mencari 2, BEP dan ditambah keuntungan dalam rupiah. Kita mencarinya seperti apa kalau dalam rupiah? Pertama, kita harus menambahkan fixed cost-nya tadi contoh 1, 120 juta ditambah dengan keuntungan. Keuntungan yang diinginkan berapa? 30 juta. Dibagi dengan konstanta 1 dikurangi variable cost di contoh awal PT Indomarko 300 juta dibagi dengan sales penjualan di contoh awal 500 juta. Hasilnya BOP dalam rupiah adalah 150 juta dibagi 40%. 40% dari mana? Kita coba menghitung ya. 300 juta dibagi 500 juta. 300 juta dibagi 500 juta. 300 dibagi 500 hasilnya adalah 0,6, atau kalau dijadikan persentase itu adalah 60%. 60% artinya kalau konstanta 1 dikurangi 60% itu artinya 100%. 100% dikurangi dengan 40% hasilnya 100% dikurangi dengan 60%. Jadi 300 dibagi 500.000 tadi hasilnya kan 60%. 100% dikurangi 60% maka hasilnya 40%. Hasil 40% itu ini. Berarti ini 40% ini. Berarti fixed cost ditambah keuntungan 150 juta dibagi dengan 40% hasilnya BEP plus keuntungan dalam rupiah adalah 375 juta. Artinya perusahaan harus menentukan penjualan minimal sebesar 375 juta agar hasilnya BEP. Itu dalam rupiah. Nah, kalau dalam unit, produsen atau perusahaan harus menjual berapa unit untuk mendapatkan BEP? Untuk mendapatkan penjualan minimal pada BEP, perusahaan harus menjual dengan rumus 150 juta. 150 juta dibagi 500 dikurangi 300. Artinya 150 juta dibagi 200 sama dengan 750.000 unit. Artinya perusahaan harus menjual minimal sebanyak 750.000 unit. Perusahaan harus menjual minimal sebanyak 750.000 unit agar posisinya BEP. Nah, kalau misalnya ditetapkan ada resiko kerugian sebesar 10 juta, maka penjualan minimalnya berapa? Berubah atau tidak? Yang jelas berubah. Misalnya, penjualan minimal dalam rupiah. Penjualan minimal dalam rupiah, fixed cost dikurangi keuntungan, berarti 120 juta bukan ditambah dengan keuntungan 30 juta, tapi dikurangi dengan resiko kerugian sebesar 10 juta. Hasilnya adalah 110 juta dibagi fixed cost per sales 1 dikurangi 60%, 1, jadi fixed
variable cost dibagi sales 300 juta dibagi 500 juta, itu tadi kita menghasilkan angka 60%, berarti 1 dikurangi 60% sama dengan 40%. Maka BEP atau keuntungan dalam rupiah minimal yang akan dijual perusahaan berapa? 110 juta dibagi 40%, hasilnya adalah 275 juta. Jadi jika perusahaan menyertakan resiko kerugian sebesar 10 juta, maka perusahaan minimal harus menjual sejumlah 275 juta dalam rupiah. Kalau dalam unit, perusahaan minimal harus menjual sebanyak 550.000 unit untuk mendapatkan keuntungan dengan resiko 10 juta kerugiannya. Tuh dengan resiko kerugian. Selanjutnya kita mengenal margin of safety. Maaf, R-nya kurang. Margin of safety. Mari kita lanjutkan. Margin of safety ini apa sih? Margin of safety ini dapat diartikan sebagai merupakan hubungan antara volume penjualan yang dibudgetkan dengan volume penjualan pada titik impas. Artinya bagaimana? Artinya margin of safety ini bisa dikatakan sebagai batas keamanan. Batas keamanan di mana artinya perusahaan itu harus menjual pada volume berapa unit agar perusahaan tidak menderita keuntungan, tidak menderita kerugian. Jadi margin of safety itu adalah batas atau titik impas atau batas keamanan, besarnya volume penjualan boleh turun asal perusahaan tidak menderita kerugian. Jadi batas minimal safety-nya agar perusahaan tidak menderita kerugian itu perusahaan boleh menurunkan volume penjualan sebesar berapa. Ada rumus yang dipakai. Yang pertama, 1. Penjualannya dibudgetkan dibagi penjualan pada titik impas kali 100%. Atau pakai rumus yang kedua, penjualannya dibudgetkan dikurangi penjualan pada titik impas dibagi penjualan yang dibudgetkan kali 100%. Itu contoh soal. Data yang dipakai adalah data dari PT Indomaret kok. Contoh soal 1. Contoh, penjualan yang dibudgetkan 500 juta. Penjualan yang dibudgetkan 500 juta dibagi penjualan pada titik impas. Pada contoh soal 1, BEP-nya, titik impasnya pada 300 juta. Artinya jika perusahaan menjual sebesar 300 juta, artinya jika perusahaan menjual sebanyak 300 juta, maka perusahaan tidak menderita rugi, tapi juga tidak mendapatkan keuntungan. Nah, dari contoh soal 1 tadi sudah kita bahas. 500 juta itu adalah penjualan yang dibudgetkan. Kemudian BEP-nya atau titik impasnya pada 300 juta. Berarti batas aman penjualan boleh turun pada perusahaan ini berapa? 500 juta dibagi 300 juta kali 100%. Sama dengan 166,67%. Atau pakai cara yang kedua, penjualan yang dibudgetkan dikurangi penjualan pada titik impas, kemudian dibagi penjualan yang dibudgetkan kali 100%. Berarti 500 juta dikurangi 300 juta dibagi 500 juta kali 100%. Hasilnya adalah 40%. Artinya apa? Hal ini berarti bahwa volume penjualan perusahaan yang bersangkutan tidak boleh turun lebih dari 40% dari penjualan yang dibudgetkan sebesar 66,67% dari volume penjualan pada titik impas agar tidak menderita rugi. Saya ulangi, kedua angka ini
ada angka 166,67% dan angka 40%. Artinya apa? Artinya bahwa volume penjualan perusahaan yang bersangkutan tidak boleh turun lebih dari 40% dari penjualan yang dibudgetkan atau 66,67% dari volume penjualan pada titik impas agar tidak menderita rugi. Atau volume penjualan yang harus dicapai tidak boleh turun lebih dari 200 juta atau 400.000 unit dari penjualan yang dibudgetkan. Jadi, agar perusahaan tidak menderita rugi, perusahaan tidak boleh turun penjualannya sebanyak 200 juta atau menurunkan volume penjualannya lebih dari 400.000 unit dari penjualan yang dibudgetkan. Tetapi batas artinya batas aman BEP ini tidak berarti bahwa perusahaan akan mendapatkan keuntungan, tidak, tetapi perusahaan juga tidak rugi. Jadi penjualan minimal yang harus dicapai untuk menghindari kerugian adalah 300 juta atau 600 unit. Penjualan minimal atau batas impas tetap 300 juta atau 600.000 unit. Nah, margin of safety ini akan sangat disukai oleh perusahaan jika memperoleh nilai yang lebih tinggi. Jadi kenapa margin of safety yang tinggi itu lebih disukai daripada margin of safety yang nilainya rendah? Karena margin of safety yang nilainya tinggi itu akan memberikan informasi kepada pihak manajemen berapa besarnya penurunan volume penjualan yang dapat diterima agar perusahaan tidak menderita rugi. Nah, karena adanya batas keamanan, karena adanya batas aman untuk tidak mendapatkan kerugian ini, maka ini nanti bisa dikaitkan dengan contribution margin atau income atau marginal income ratio pada bahasan berikutnya. Contribution margin atau marginal income ratio, apa itu? Jadi ada rumus yang dipakai untuk memperoleh tingkat keuntungan ini, yaitu batas keamanan. Maaf, saya jelaskan. Batas keamanan dikali dengan rasio pendapatan marginal. Batas keamanan kita tadi berapa marginalnya? 40%. Rasio pendapatan marginalnya ditentukan sebesar 40%. Artinya contribution marginnya sebesar 16%. 40% kali 40% sama dengan 16%. Artinya apa sih? Artinya bahwa apabila perusahaan mampu mencapai volume penjualan seperti yang dibudgetkan, maka keuntungan yang diperoleh adalah 16% dari volume penjualan yang dibudgetkan. Artinya keuntungan yang diperoleh 16% dari volume penjualan yang dibudgetkan. Artinya berapa? Artinya income rasionya sebesar 16% dikalikan 500 juta. Artinya apa? Artinya income rasionya sebesar 16%. Income rasionya sebesar 16% dari penjualan yang dibudgetkan. Berapa? 16%. Kita coba hitung ya. 16% dikali 5, 16 0,16 dikali 500 juta.
contribution marginnya adalah sebesar 80 juta. Ini hasilnya. Jadi kalau begitu, apabila marginal income rasionya dan persentase keuntungannya diketahui, maka margin of safety dapat ditentukan. Kalau sudah seperti ini, berarti kita bisa menentukan apa? Margin of safety. Margin of safety-nya berapa? Keuntungan persentase dibagi marginal income ratio. 16% dibagi 40%. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 16% dibagi 40%, hasilnya adalah 40%. Tuh. Itu kita sampai ke BEP. Jadi saya ulang lagi, BEP, break even point, artinya perusahaan tidak menderita kerugian tapi tidak juga memperoleh laba. Nah, pada titik mana perusahaan memperoleh laba pada posisi BEP ini? Jadi rumus-rumus yang tadi kita paparkan, artinya ada 4 rumus untuk mencari BEP, itu adalah bahwa kita menghitung, kita harus menjual perusahaan harus menjual berapa unit agar BEP, atau perusahaan harus menjual dalam berapa rupiah penjualan agar memperoleh BEP. Kemudian selain kita menentukan BEP, tadi kita juga membahas mengenai margin of safety, artinya perusahaan ini sebenarnya boleh menurunkan penjualan tapi dalam batas aman. Batas amannya tadi berapa? Batas amannya 40%. Jadi perusahaan agar tidak menderita kerugian, atau dalam arti tidak menderita kerugian tapi juga tidak memperoleh laba, perusahaan boleh menurunkan atau boleh menurunkan volume penjualan tapi tidak lebih dari 40% dari BEP atau 166,67% tadi dari volume penjualan pada titik impas, atau tidak boleh lebih dari 40% dari penjualan yang dibudgetkan. Tuh. Jadi materi hari ini sampai ke margin of safety. Kita lanjutkan pertemuan yang mendatang. Silakan dipelajari mengenai titik impas untuk lebih dari satu jenis produk. Jadi BEP hari ini untuk BEP pada satu jenis produk saja. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tunggu responnya. Kemudian mudah-mudahan dapat dipahami. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.